Selamat pagi adik-adik. Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik di rumah? Pasti sehat, diberkati Tuhan, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, pagi ini kita anak dan remaja sekolah minggu Jemaat GPM 12 akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita siapkan hati kita dan Alkitabnya. Dan jangan lupa juga persembahannya kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Adik-adik diundang berdiri, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, di pagi ini kami mau beribadah kepadamu. Kami mohon, berkatilah kami yang beribadah di rumah masing-masing, dan habiskanlah ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sambil tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan, Happy Yaya, dan Hatiku Senang. Ayo adik-adik, sambil bertepuk tangan, mari kita memuji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Untuk itu, kakak pengasuh mempersilakan semuanya duduk kembali. Adik-adik, kakak pengasuh mau tanya, apakah ada sukacita di hati adik-adik? Sekali lagi kakak pengasuh tanya, apakah ada sukacita di hati adik-adik? Ya, kakak pengasuh yakin di pagi ini kita semua ada dalam sukacita. Untuk itu dengan penuh sukacita kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi dengan penuh sukacita kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Untuk itu, siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat GPM 12, kami mau membaca dan mendengarkan sedikit daripada pemberitaan firman-Mu. Untuk itu kami mohon, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman kebenaran yang kami baca dan dengar nanti boleh kami mengerti, memahami, serta mau melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Adik-adik, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 yang berjudul Sakeus. Kita akan baca secara bersama-sama.
Kita mulai. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Halo adik-adik semua yang di rumah, Shalom. Tadi kita semua sudah membaca Alkitab dari Injil Lukas 19, kita mulai baca dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, yaitu tentang kisah siapa? Ada yang tahu? Ya, benar, kisah Zakeus. Sebelum kakak pengasuh memulai cerita tentang Zakeus, semuanya duduk tenang dan kita akan saksikan video animasi berikut ini. Zakeus. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yerikho, hiduplah seorang yang bernama Zakeus. Ia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pada suatu hari, Yesus memasuki kota Yerikho untuk melintasi kota itu menuju Yerusalem. Zakeus ingin sekali melihat Yesus, tapi ia tidak berhasil karena banyaknya orang dan badannya juga pendek. Jadi ia berlari mendahului orang banyak, ia lalu memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di situ, dia melihat Zakeus di atas pohon, lalu ia berkata, "Zakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Zakeus sangat bahagia. Dia melompat turun dan berlari menyambut Yesus. Tapi orang yang tidak suka bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Zakeus lalu berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin, dan aku akan mengembalikan hasil kecuranganku 4 kali lipat." Dan Yesus lalu berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Adik-adik yang di rumah, pagi ini kakak pengasuh mau bercerita tentang Zakeus. Pastinya adik-adik semua yang di rumah sudah pernah mendengar tentang nama Zakeus kan? Ya, nama Zakeus ada dalam salah satu lagu yang sering kita nyanyikan di ibadah sekolah minggu dan di ibadah tunas. Tapi, tahukah adik-adik bahwa siapa itu Zakeus? Zakeus adalah seorang yang kaya raya dan dia tinggal di kota yang bernama kota Yerikho. Namun, adik-adik semua pasti sudah mengetahui bahwa Zakeus adalah seorang yang memiliki tubuh yang pendek. Zakeus bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Nama pemungut cukai ini pada zaman dahulu, atau kepala penagih pajak pada zaman ini dikatakan seperti itu, yaitu orang yang menagih uang dari masyarakat atau orang-orang di sekitarnya.
Tetapi Sakeus seringkali meminta uang lebih banyak daripada biasanya. Contohnya, yang harusnya ia menagih 1.000 rupiah, ia menagihnya menjadi 2.000. Karena itu, orang-orang di sekitarnya membenci dirinya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan melintasi kota itu. Karena mengetahui Tuhan ada di kota Yerikho, sehingga banyak orang ingin melihat Tuhan, termasuk Sakeus. Namun, karena memiliki tubuh yang pendek, Sakeus tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, tapi Sakeus tidak menyerah. Sakeus mencari cara agar dia bisa melihat Tuhan Yesus. Adik-adik, pasti tahu kan apa yang dilakukan Sakeus? Ya, benar sekali. Sakeus memanjat atau menaiki dan kemudian duduk di atas pohon. Pohon apa adik-adik? Ada yang tahu? Benar sekali, pohon ara. Kemudian Tuhan melihat Sakeus dan memanggil dia. Tuhan berkata, "Ayo Sakeus, segeralah turun. Aku mau menumpang di rumahmu." Adik-adik, lalu Sakeus segera turun dan menerima Tuhan Yesus di rumahnya dengan sukacita. Sakeus bahkan memberikan makanan yang enak-enak kepada Tuhan Yesus dan para murid. Akan tetapi, orang banyak yang melihat hal itu bingung. Kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus, orang berdosa itu? Adik-adik, Sakeus kemudian berkata kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Mendengar hal itu, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hidup." Kemudian adik-adik, Sakeus memilih mengikuti Yesus menjadi murid Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus belajar dari seorang Sakeus. Yang pertama, kita harus hidup jujur. Sakeus mengakui kesalahan yang selama ini dia buat, kemudian bertobat. Kita juga harus seperti itu ya. Ketika kita melakukan kesalahan, contohnya mengambil barang yang bukan milik kita, kita harus mengembalikannya dan meminta maaf serta tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Yang kedua, kita berbagi kasih dengan orang lain. Sakeus memilih membagikan sebagian hartanya buat orang yang tidak mampu atau orang miskin. Tapi kalau kita sebagai anak-anak atau adik-adik mau berbagi kasih kepada orang lain, tidak perlu menjual barang-barang di rumah kita, tetapi kita bisa berbagi kasih dengan cara menolong teman. Contohnya saat bermain, ada teman yang jatuh, kita harus menolongnya. Dan ketika ada teman yang sakit, kita harus mendoakannya agar cepat sembuh. Kemudian yang terakhir adik-adik, kita harus rajin mencari Tuhan. Sakeus saja bisa mencari cara agar melihat Tuhan, maka kita juga. Cara agar kita melihat Tuhan yaitu kita rajin berdoa. Dengan berdoa, kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita harus rajin beribadah juga, walau untuk sementara kita ibadahnya di rumah saja. Jadi adik-adik, mulai sekarang kita harus bisa hidup jujur, jadi anak yang baik, dengar-dengaran terhadap orang tua dan siapa saja yang lebih tua dari adik-adik. Yang terpenting harus rajin berdoa, sebab dengan begitu hidup adik-adik diberkati Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Sekian cerita dari kakak pengasuh di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita mengenai Sakeus. Untuk itu kakak pengasuh mengundang adik-adik yang masih duduk untuk berdiri dan kita semua menyanyi lagu berjudul Sakeus sambil membuat gerakan. Sakeus seorang pendek, kecil buat dunia. Dia memanjat sepohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus, turun
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat GPM Tual. Di pagi hari ini kami telah menerima firman-Mu dari para pengasuh. Kiranya firman-Mu ini kami dapat melakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus yang kami imani, yang kami sembah. Di saat ini hamba datang membawa doa pergumulan kami, keluarga besar Jemaat GPM Tual, pelayanan anak dan remaja, terlebih khusus di dalam pandemi COVID-19 yang sementara ini kami alami. Kiranya Tuhan Yesus kami minta dengan kerendahan hati daripada Engkau menjaga, melindungi, memelihara kami selaku pelayan yang ada di Jemaat GPM Tual, terlebih khusus para pengasuh dan anak-anak didik, anak-anak asuh kami di Jemaat GPM Tual. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Sambil tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jangan lupa dengan menggunakan gerak-gerik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Adik-adik semuanya diminta tenang dan kita akan memohon berkat Tuhan. Kasih dari Allah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai dan memberkati semua anak-anak di Jemaat Tual dan juga anak-anak di mana saja berada hari ini sampai Tuhan datang pada hari kali yang kedua. Amin. Adik-adik di rumah, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa lagi pada ibadah minggu yang akan datang. Shalom. Merdeka!